Hai para Multiframe, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti biasa, Aim Cinema akan membahas sekaligus mereview sebuah film yang sadis dan juga mengerikan. Namun yang pasti, tanpa adegan esek-esek. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Tas 2014. Film ini akan mengisahkan tentang seorang konten kreator yang mencari berita di pelosok Kanada guna untuk dijadikan konten podcastnya. Namun naas, hal tersebut malah membawa dirinya menuju ke dalam rumah psikopat. Dan alhasil, dirinya dijadikan mainan oleh psikopat dengan cara memotong-motong bagian tubuhnya. Bahkan tak hanya itu, dirinya juga diubah menjadi seekor walrus atau anjing laut. Penasaran sesadis apa filmnya? Tapi seperti biasa, sebelum lanjut saya ingin memastikan terlebih dahulu kepada kalian untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari IM Cinema. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua orang pria yang sedang membuat konten podcast. Kalau dilihat-lihat, gak jauh beda sih dengan podcastnya Om Deddy Corbuzier saat ini. Namun, bedanya mereka selalu membahas hal-hal yang konyol, seperti mereka membahas tentang seorang anak yang sedang bermain-main samurai di depan kamera. Dan karena kebodohannya, samurai tersebut mengenai kakinya hingga putus. Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak melihat kejadian tersebut dan menjadikan video tersebut sebagai lelucon. Mereka pun berkata, seharusnya anak itu tidak menyesalinya bukan? Karena video tersebut menjadi viral. Minggu depan, mereka akan pergi ke Kanada untuk mewawancarai anak tersebut guna untuk dijadikan bahan podcast mereka yang konyol. Parah sih. Oh iya, mereka berdua bernama Teddy dan Brighton. Dan film Tas pun dimulai. Singkat waktu, Brighton pun sudah sampai di Kanada. Sebenarnya kekasih Brighton yang bernama Ellie sudah melarangnya. Dan Ellie mengatakan menjadikan anak tersebut sebagai lelucon bukanlah hal yang baik. Namun karena video tersebut viral, jadi Brighton berpikir kalau ia harus tetap menemui anak tersebut di Kanada. Kita kembali ke Brighton di Kanada. Sesampainya di rumah anak tersebut, ternyata anak tersebut sudah mati. Diduga anak itu mati bunuh diri. Mungkin karena dia malu karena videonya yang viral. Dengan rasa kesal, Brighton pun menelpon manajernya dan mengabarkan kalau anak tersebut sudah mati. Dan ia pun berkata seharusnya ia bisa menunggu 2 hari lagi setelah aku mewawancarainya. Emang gila sih Brighton ini. Setelah itu Brighton pun pergi ke toilet yang berada di bar. Di sana ia menemukan sebuah tulisan yang berisi curhatan kakek tua. Di dalam surat itu mengatakan kalau ia memiliki cerita yang menarik untuk dikisahkan. Seketika Brighton pun langsung berpikir daripada ia pulang ke Amerika dengan tangan hampa, jadi ia memutuskan untuk menemui kakek tersebut dan segera ia pun OTW menuju rumah si kakek. Sesampainya di sana, Brighton pun langsung disambut dengan baik oleh si kakek dan kakek tersebut bernama Howard. Brighton pun sangat bersemangat sekali mendengar cerita si Abah Howard tersebut sambil meminum segelas teh hangat. Dikisahkan saat masih muda, si Abah Howard adalah seorang koki di salah satu kapal perang. Lalu kapal tersebut menabrak batu es dan membuatnya tenggelam, hingga membuat para kru kapal semuanya mati. Hanya menyisakan Howard seorang yang selamat. Namun si Abah Howard tersebut harus terombang-ambing di lautan lepas, hingga di tengah keputusasaannya ia menemukan sebuah pulau kecil yang dihuni oleh seekor anjing laut. Si anjing laut tersebut menghangatkan tubuh Howard dan menyayanginya seperti anaknya sendiri. Lalu tiba-tiba Brighton pun pingsan. Ternyata teh yang diminumnya sudah dicampur obat bius. Di dalam ketidaksadarannya, ia membayangkan masa-masa indahnya bersama Ellie di rumah. Namun sayang, di saat ia tersadar, ia masih berada di dalam rumah psikopat. Brighton pun menanyakan kepada Howard apa yang telah terjadi. Howard pun menjawab, semalam kakimu tergigit laba-laba lalu pingsan, namun dokter sudah menyembuhkannya. Lalu tiba-tiba Brighton pun tak merasakan lagi kakinya, dan di saat ia melihatnya,
ternyata kakinya sudah buntung. Jelas itu mah pasti kelakuan psikopat Howard. Dan pembicaraannya mengenai laba-laba itu hanyalah karangannya saja. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun makan malam bersama. Namun secara tiba-tiba Brighton tak bisa menggerakkan badannya. Ternyata psikopat Howard sudah menyuntiknya dengan suntikan lumpuh sementara. Disinilah Brighton baru tahu kalau dia akan diubah menjadi seekor walrus atau anjing laut oleh si Abah Howard. Namun apa daya, karena tubuhnya yang tak bisa bergerak, jadi Brighton hanya bisa gogorowokan saja. Ya nggak kebayang sih ya, kalau posisi kita berada di posisi Brighton, mungkin lebih baik minta dibunuh saja ya. Di tempat lain terlihat Ellie yang sedang curhat dengan seorang pria. Dia menganggap kalau Brighton sudah selingkuh karena sudah 2 hari Brighton tak mengabari Ellie. Ternyata pria tersebut adalah Ted, sahabat Brighton. Ellie pun mencoba kembali menghubungi Brighton. Namun karena keadaannya yang ripuh, ia pun telat mengangkatnya. Brighton pun mencoba kembali menelpon kekasihnya itu. Namun sayang Ellie tak mendengarnya. Ia pun mencoba mengirimkan pesan suara yang berbunyi, "Ellie, kau harus menolongku, aku diculik." Setelah itu ia pun menelpon Ted. Namun Ted yang melihat itu tak mengangkatnya. Jelas karena sebentar lagi ia akan mendapatkan surabi hanut dari pacar sahabatnya yang sedang kesepian. Dan di sini terjadilah skandal perselingkuhan teman makan teman. Di pagi harinya Ellie pun terkejut karena di HP-nya sudah ada banyak sekali voice note dari Brighton. Ia pun segera membangunkan Ted dan mereka pun langsung pergi ke Kanada. Kita kembali ke Brighton. Terlihat kini Howard pun sudah mulai mempermak tubuh Brighton dengan rancangan-rancangan yang telah ia buat. Kini Brighton pun telah menjadi seekor anjing laut seutuhnya. Tubuhnya dijahit dengan daging-daging manusia dan ternyata taringnya tersebut terbuat dari tulang betis kakinya. Sungguh sadis bukan? Di sisi lain, Ellie dan Ted pun telah sampai di Kanada. Mereka pun segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun polisi hanya menganggapnya sebuah lelucon. Dan polisi tersebut memberitahukan kalau ia memiliki teman detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Polisi tersebut pun menyuruh mereka menemui detektif tersebut. Setelah itu, scene pun berpindah kepada Howard yang menyeret Brighton ke dalam air sambil berkata, "Kau adalah seekor walrus, jadi kau harus bisa berenang." Namun karena keadaan Brighton yang seperti itu, ia pun sulit untuk berenang. Ternyata di dalam air sudah ada banyak anjing laut yang lain, yang tentu saja mereka semua adalah manusia. Dan faktanya, Brighton bukanlah satu-satunya korban dari kegilaan Howard. Di sisi lain, Ellie dan Ted pun menemui si detektif yang tingkahnya ternyata aneh. Si detektif pun bercerita, dia sudah menghabiskan waktu selama 20 tahun untuk menjadi detektif. Namun yang 10 tahun, ia hanya habiskan untuk menangani kasus pembunuhan berantai tersebut. Selama penyelidikannya, ia telah menemukan korban sebanyak 23 orang. Setiap korbannya diubah menjadi sosok yang mengerikan seperti anjing laut. Dan bila Brighton menjadi korban orang tersebut, maka Brighton adalah orang yang ke-24. Ellie dan Ted pun akan membantu menangani kasus tersebut. Di sisi lain, Howard pun memberi makan Brighton dengan ikan mentah, layaknya anjing laut sungguhan. Karena Brighton sudah kelaparan, dengan terpaksa ia pun memakannya. Dan Howard pun melihatnya dengan senang. Di tempat lain, Ellie, Ted, dan detektif pun mulai melakukan pencarian. Mereka pun mendapatkan petunjuk dari 2 orang pegawai minimarket yang pernah Brighton datangi sebelumnya. Di tempat Howard, terlihat Howard sedang mengajari Brighton berenang sambil melanjutkan kisahnya. Ternyata anjing laut tersebut ia beri nama Tas. Namun karena kelaparan dan ia harus bertahan hidup, maka secara terpaksa ia pun membunuh anjing laut tersebut untuk dimakan. Sampai tim evakuasi pun datang untuk menyelamatkannya. Namun sejak saat itu ia sangat merasa bersalah dan terobsesi untuk membuat anjing laut yang lain dari manusia agar dia bisa terus mengenang anjing laut tersebut. Untuk menebus dosanya, Howard pun mengajak Brighton untuk bertarung dan mengatakan, "Kalau kau tak bisa membunuhku, maka aku yang akan membunuhmu." Di luar rumah, ternyata si detektif pun menemukan mobil Brighton.
yang terjebur di dalam sungai. Jelas itu adalah kelakuan psikopat Howard, dan detektif pun memberikan senjata kepada mereka berdua untuk berjaga-jaga. Kita kembali ke Brighton. Ternyata Howard pun sudah menggunakan kostum yang sama seperti Brighton. Mereka pun bertarung layaknya seperti anjing laut. Ternyata teriakan tersebut sampai terdengar kepada mereka bertiga. Sontak mereka pun segera berlari dan masuk. Karena dirasa Brighton tak bisa membunuh Howard, maka Howard pun berdiri dan akan menebas Brighton. Namun karena Brighton terlanjur marah, ia pun menusuk kaki Howard dengan taringnya. Di saat Howard terbaring, Brighton pun kembali menusuk-nusuk perut Howard hingga mati. Namun Howard terlihat ia merasa tenang karena ia merasa sudah menebus kesalahannya terhadap Tuan Tas atau si anjing laut. Di saat Ellie masuk, ia pun hanya bisa berteriak menangis melihat keadaan Brighton. Dan datanglah si detektif yang akan menembaknya. Karena percuma saja dia hidup, toh hidupnya juga akan tersiksa dengan keadaannya yang seperti itu. Namun Ellie malah melarangnya. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Terlihat Ellie dan Ted yang sedang mengunjungi sebuah kebun binatang tua yang kosong. Astaga, apakah Brighton mereka taruh di sana? Dan ternyata benar. Kini Brighton harus menghabiskan sisa umurnya menjadi seekor anjing laut hingga ia mati. Seketika Ellie pun teringat kembali masa-masa indahnya bersama Brighton, dan ia pun mengatakan, "Aku mencintaimu." Dan film pun berakhir.